Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran matematika wajib di hari Selasa ini. Nah, hari ini Ibu akan lanjut ke bab setelahnya, karena kemarin kita sudah membahas tentang limit. Sekarang kita lanjut ke materi setelahnya, yaitu materi turunan. Nah, tidak berlama-lama, kita langsung mulai aja. Apa sih itu turunan? Nah, sebelum kamu belajar tentang apa itu turunan, maka di sini kita akan belajar dulu tentang pengenalan yang ada di turunan itu sendiri. Nah, yang ada di turunan itu apa aja sih? Yang ada di turunan itu, pertama kali kita harus mengenal tentang garis sekan. Garis sekan itu garis apa, Bu? Garis sekan itu adalah secant line. Mungkin kamu yang IPA udah mengenal tuh sekan. Sekan itu ada di trigonometri, Bu. Apa sih itu garis sekan? Garis sekan adalah garis lurus yang ditarik dari dua titik pada satu kurva. Nih ada kurva nih. Ini ada kurva. Nah, ada satu garis yang ditarik dari dua titik yang ada di kurva nih. Ini kan kurva nih tuh. Nah, kita misalnya ada titik di sini, terus titik lagi di sini, gitu kan? Nah, kita tarik dari titik sini ke titik sini. Nah, garis ini yang dinamakan garis sekan, gitu. Paham ya? Nah, habis itu apalagi, Bu, selain garis sekan yang harus kita ketahui. Nah, selain garis sekan yang harus kamu ketahui adalah garis normal. Apa itu, Bu, garis normal? Garis normal merupakan garis yang melalui titik singgung dan titik tegak lurus dengan garis singgung. Yang mana, Bu? Garis yang melalui titik singgung. Titik singgung itu yang mana sih? Dan tegak lurus dengan garis singgung. Mungkin garis singgung nih. Ada dua kan? Nih, nih garis singgung kan sampai ini kan? Nah, garis normal itu adanya di sini. Ini kan namanya titik singgung, ya kan? Garis singgung itu garis normal itu adalah garis yang melalui titik singgung dan tegak lurus dengan garis singgung. Berarti yang mana? Garis singgungnya. Garis normalnya berarti yang mana? Nih. Ini dari titik sini, garis yang melalui titik singgung dari titik sini, yang bersinggung-singgungan kan? Garis yang melalui berarti dari sini nih, dari sini ke sini, terus ini namanya garis normal, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah garis singgung. Apa itu garis singgung, Bu? Garis singgung disebut juga dengan garis tangan. Nih, di sini ada nih tangan lain namanya. Apa, Bu, tangan lain? Garis tangan atau garis singgung adalah kurva bidang pada titik yang diketahui adalah garis lurus yang hanya menyentuh kurva dan titik tersebut. Jadi, garis tangan itu adalah garis lurus yang menyentuh kurva pada titik tersebut. Jadi, kalau ada kurva, kurvanya begini. Nah, ada garis yang menyentuhnya. Kan kurva ini ya, ini sama ini kan? Nah, kalau ada garis yang menyentuh dari sini ke sini, tuh, ini namanya garis singgung atau garis tangan, gitu. Paham ya? Nah, kita lanjut. Selain garis-garis itu, kamu juga perlu mengetahui tentang beberapa istilah ini. Yang pertama adalah turunan.
Apa itu Bu turunan? Turunan adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai input, atau secara umum turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Jadi kalau turunan itu nanti ada persamaan, di mana persamaan tersebut nanti jika kita harus menentukan turunannya, nanti persamaan itu akan berubah juga gitu, walaupun dari satu persamaan gitu ya. Nah, yang kedua yang harus kita ketahui adalah F aksen X. Nah, kalau ada menemukan tanda begini, berarti itu namanya kita suruh turunan pertama. Kenapa turunan pertama? Karena aksennya ada satu. Nah, nanti lain lagi, kamu juga akan belajar di kelas 12 tentang turunan kedua. Kalau turunan kedua gimana? Turunan kedua itu nanti aksennya ada dua. Makanya kenapa F aksen X ini dikatakan turunan pertama? Karena aksennya baru ada satu, gitu ya. Yang kedua adalah gradien. Nah, gradien itu apa sih Bu? Bahasa Inggris gradien itu gradien adalah salah satu operator dari kalkulus vektor yang berguna untuk mencari perubahan arah dan kecepatan dalam bidang skalar atau bisa disebut dengan kemiringan. Jadi nanti juga kamu belajar tentang gradien, menghitung kemiringan suatu kurva. Nah, kalau ini UX nggak hanya FX, biasanya kamu ketemu FX kan, di sini kamu akan ketemu UX. UX itu sama dengan FX. Kalau FX kan fungsi X, kalau UX adalah fungsi U. Kalau VX juga sama fungsi V. Nah, yang terakhir adalah titik singgung. Titik singgung adalah titik persinggungan antara dua kurva. Jadi kalau ada suatu kurva, nih kurvanya ada dua. Nah, titik persinggungan antara dua kurva ini yang mana? Kurva 1 sama kurva 2. Titik singgungnya yang mana? Berarti ada di sini kan titik singgungnya. Nah, gitu. Sampai sini ada mau ditanyakan? Itu aja yang pengenalan-pengenalan awal. Nah, sekarang kita masuk ke menemukan konsep turunan. Yang pertama, menemukan konsep garis tangan atau garis singgung. Tadi kita udah nyerempet sedikit tentang apa itu garis tangan atau garis singgung. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada sebuah kurva ya kan? Ada kurva. Ada berapa kurva? 1, 2, 3 kan? Tapi yang ininya kurang ini. Nah, kita lanjut ke studi kasusnya. Misalkan seorang yang sedang bermain papan seluncur bergerak dari titik Q. Nih, misalnya ada seseorang yang bergerak, yang lagi main papan seluncur yang bergerak, misalnya di sini ada orang ya. Nah, dia lagi main papan seluncur bergerak dari titik Q ini titik Q kan. Nah, titik Q ini adanya di titik X2 Y2. Nah, di sini kan ini ada X2 Y2, berarti titik Q ini adanya di titik X2 Y2 gitu kan. Nah, dan melayang ke udara pada titik P. Nah, di titik P ini kan dia berseluncur nih dari sini kan. Ke sini. Di sini dia melayang ke udara. Wah. Melayang ke udara pada titik P. Nah, titik P ini merupakan titik pertemuan antara titik apa sama titik apa? Titik X1 dan Y1. Ingat ya, dia bergerak dari X2 Y2 melayang ke X1 Y1, ya kan? Sehingga ia bergerak dari titik P mendekati dari titik Q mendekati titik P. Berarti dia kan ini ya, dari titik Q bergerak, berarti kan dia mendekati kan, tidak menjauh. Kalau menjauh ke sini, kalau ke titik P berarti dia mendekati kan, mendekati titik P. Garis yang menghubungkan antara titik Q dan titik P, berarti garis ini nih, kita tarik garisnya. Nah, dari titik P ke titik Q, atau dari Q ke P gitu ya. Garis yang menghubungkan titik Q ke titik P, garis yang ini,
disebut tali busur. Jadi garis yang ini namanya tali busur atau garis sekan. Nah, tadi itu di atas, di sebelumnya ada. Atau garis sekan dengan kemiringan. Kan ini garisnya miring kan? Nih, Ibu gambar lagi di sini. Kan dia kan dari sini. Kan ini kan ada begini, terus begini, terus begini, gitu kan? Nah, dia dari titik sini kan? Di sini Q, di sini P. Gitu kan? Nah, dari sini ke sini ditarik garis. Gitu. Nah, misalnya gitu. Nah, garis ini dinamakan dengan garis apa tadi? Sekan. Gitu kan? Atau garis sekan dengan kemiringan gradien. Ini garis sekan. Nah, garis sekan ini adalah garis miring. Ya kan, ini miring kan? Dengan kemiringan atau gradien. Tadi kita udah belajar juga apa itu gradien. Gradien itu adalah garis miring. Kita mencari kemiringannya. Dengan gradiennya M sama dengan Y2 dikurangi Y1, X2 dikurangi X1. Bu, dari mana ininya? Coba lihat. Tadi titik Q, ini titik Q kan? Titik Q itu X2, Y2, ya kan? Ke titik P. Apa? X1, Y1, ya kan? Ini dari sini. Kan? Nah, berarti kalau kita jalan dari sini ke sini, berarti untuk menghitung ininya gimana? Berarti kita tinggal ngurangin aja. X dengan X, Y dengan Y. Dengan rumusnya, Y-nya yang di atas dikurangi X-nya yang di bawah. Berarti dari titik awalnya Y2 dikurangi Y1, X2 dikurangi X1. Ini gradiennya. Paham sampai sini? Nah, habis itu kita lanjut. Jika kita asumsikan nih ya, kita kan dapat ini Y2, Y1, X2, X1. Nah, jika delta X itu sama dengan X2 dikurangi X1, nah kita sebut ini adalah delta X. Kalau delta X X2 dikurangi X1 dari sini, maka kalau ditanyain X2-nya berapa? Kalau ditanyain X2-nya berarti sama dengan, kan ini, jika delta X sama dengan X2 dikurangi X1, maka kalau ditanyanya X2, yang ini tinggal ini aja kan? Berarti ini delta X, X-nya pindahin, tadinya dikurangi jadi ditambah. Gitu kan? Ya enggak? Ya kan? Maka X2 sama dengan delta X ditambah X1. Delta X merupakan selisih dari X. Nah, dari sini. Nih, ya. Maka kalau kita tanyanya delta Y, berarti sama. Selisih dari yang Q ke P, berarti Y2 dikurangi Y1 di sini, ya kan? Nah, makanya kalau ditanyanya Y2 berarti sama aja, delta Y ditambah Y1, gitu kan? Jika delta X semakin kecil, maka Q akan bergerak mendekati P. Kalau deltanya semakin kecil, otomatis Q ini akan mendekati P-nya lebih dekat. Kalau AX-nya semakin kecil, gitu kan? Maka Q akan bergerak mendekati P. Jika delta X itu mendekati 0, maka Q mendekati P. Gitu ya. Sehingga gambar grafiknya dapat diilustrasikan sebagai berikut. Nah, tuh lihat. Nah, kelihatan dari gambar ini. Tadi kan clue yang pertama adalah jika delta X semakin kecil, maka Q semakin mendekati P. Coba lihat. Berarti kan delta X kan adanya di sini kan? Antara ini kan, nih. Ya kan? Antara ini kan? Berarti dari sini sampai sini. Kalau deltanya semakin kecil, maka Q ini juga semakin mendekati, gitu. Kalau ininya ke sini berarti semakin mendekati kan? Ke sini berarti
makin kecil semakin mendekati gitu. Nah dari sini kita lihat jika Y sama dengan fx nih, jika Y itu sama dengan fx, maka gradien garis PQ adalah, nah tadi di sini kita dapatnya apa? Gradiennya tadi yang awal M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, di sininya kalau Y-nya itu merupakan fungsi X, maka gimana? Katanya gitu kan. Maka setiap Y ini kita ganti aja sama Fx. Berarti gimana? F, karena ini ada angka 2, X pang ini kan. X2 ditambah gitu kan, F X1 per ininya sama X2 X1 gitu. Paham sampai sini? Nah, oh Bu, coba lihat di sini. Bu, kok ini ditambah? Ditambah apa dikurang harusnya? Dikurang. Maka bentar. Maka ini harusnya dikurang. Nah, karena tadi kita dapat tuh cara nyari X2-nya, berarti gimana cara nyari X2-nya tadi? X2 sama dengan delta X, ya kan? Jadi kita tahu tuh, apa? X2 sama dengan delta X plus X1, ya kan? Maka kita substitusiin ini ke sini. Berarti sama dengan gimana? F, X2-nya kita ganti. Apa? X1 ditambah delta X atau delta X ditambah X1 sama aja, dikurangi F X1 gitu kan, per, nah yang ini juga X2 nya kita ganti, ini X1 delta X, berarti X1 ditambah delta X gitu ya, dikurangi X1 gitu, ini dari X2. Nah habis ini gimana Bu? Habis gini ya udah kamu tinggal tulis ulang yang atasnya, F X1 ditambah delta X dikurangi F X1 per delta X. Delta X itu dari mana? Dari sini. X2 dikurangi X1 kan sama dengan delta X. Jadi yang ininya cuma sebagai penjabaran aja. Ujung-ujungnya akan balik lagi ke delta X. Penjabaran dari sini. Terjemahan dari sini yang tadi ya. Nah, dari persamaan tersebut kita dapat menarik definisi. Misalkan F itu suatu fungsi dari R, di mana R itu adalah Fr itu merupakan anggota R, adalah fungsi kontinu, dan titik P itu adalah X1 Y1, dan titik Q itu adalah X1 ditambah delta X dikali ditambah delta X Y1 ditambah delta Y pada kurva F garis sekan menghubungkan titik P dan Q dengan gradien ini dari sini gitu, paham ya? Jadi kalau cari ini gradiennya ini pakai rumusnya ini. Nah kita lanjut. Nah masih pakai yang ini. Jika titik Q mendekati P, maka delta X semakin kecil yang tadi kan, sehingga diperoleh garis singgung di titik P, garis singgung, ingat ini garis singgung, di titik P dengan gradien yang tadi. Berarti rumusnya adalah ini. Rumusnya adalah ini. Jika limitnya ada. Kalau limitnya ada, limit delta X mendekati 0 gitu, jika limitnya ada maka pakai rumusnya yang ini gitu ya. Definisi kedua mengenai gradien garis singgung yaitu sebagai berikut. Misalnya F adalah fungsi kontinu bernilai real dan titik P itu X1 Y1 pada kurva F, gradien garis singgung di titik P X1 Y1 adalah limit gradien garis sekan. Nah,
di titik X1 Y1. Ditulisnya gini. Maka rumusnya yang ini. Sama kayak tadi, jika limitnya ada. Bu, masih kurang paham kalau dimasukin ke contoh soal seperti apa? Nah, yang penting turunan yang tadinya kamu paham dulu ya. Kalau belum paham, silahkan diputar-putar lagi videonya, oke? Nah, kita masuk ke contoh soal nomor 1. Contoh soal nomor 1 yaitu tentukan gradien garis singgung kurva fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 3x min 4 di titik 2,6. Jawabnya fx-nya ini, ya kan, persamaannya ini. Nah, sekarang kita masukkan ke titik 2,6. Maka 2,6 itu kan x-nya 2, ya kan? X-nya 2, Y-nya 6, ya kan? Nah, kita masukin F2 sama dengan, kita substitusikan semua X dengan 2 dari sini. Maka 2 pangkat 2 ditambah 3 kali 2 dikurangi 4. Berarti 4 tambah 6 kurang 4 sama dengan 6, ya kan? 10 kurangi 4, 6. Nah, habis itu, setelah kita substitusi angka 2-nya yang ini, kita substitusi yang ini. Nih, yang ini. Gitu kan? X1 ditambah delta X. Berarti sama dengan 2 ditambah, kan ini kan setiap X kita ganti sama ini. Berarti 2 ditambah delta X pangkat 2 ditambah 3 dikali 2 ditambah delta X dikurangi 4. Berarti kamu tinggal ini pakai air mancur. Yang ini berarti 2 ditambah ini kan 2 ditambah gitu kan, nih 4, nih 2 gini kan, terus 2 terus gitu kan, delta kuadrat gitu. Di 4 gitu kan. Nah, udah tinggal tulis di sini. Habis itu kita kaliin. 3 kali 2 6, 3 kali delta X 3 delta X min 4. Habis itu di sini ini ada 6. Kita ini aja, di sini ada 6. Ada 3 delta X. Ya kan? Ada min 4. Nah, 4 tambah 6 10 tambah 4 min 6. 6. Nih, ini kita iniin aja. 6. Terus 4 ditambah delta 4 ditambah 3 7. Gitu kan? Ini X pangkat 2-nya ada temennya? Nggak ada, turunin aja. Gitu kan? Berarti hasilnya ini. Nah, paham sampai sini? Nah, habis itu menurut rumus MPGS yang ini sama dengan limit AX sampai dengan 0 mendekati 0 fx1 ditambah delta X dikurangi fx1 per AX. Berarti ininya kita ini kan F ini kan yang ini kan X1 nya 2 nih ditambah delta X ya kan dikurangi F fungsi 2 per delta X ya kan. Nah, sekarang kita iniin F2 ditambah delta aksen ini nih hasilnya. Kita tinggal tulis di sini. Terus dikurangi fungsi 2. Yang ini 6 gitu kan per delta X. Sampai sini paham? Nah, habis itu tinggal nih. Ini 6, ini 6. Plus 6 dikurangi 6, 0. Coret aja. Berarti sisanya X pangkat 2 ditambah 7 delta X per delta X. Gitu kan? Nah, Bu, ini ada 2, ini ada 1. Ini bisa dicoret. Gitu kan? Oh, berarti ini begini. Jangan dulu dicoret. Kita ini terjemahin aja. Sebentar. Nah,
Maka ini kita bisa tulis ini, kita tulis satu-satu. AX pangkat 2 per delta X ditambah limit 7 delta X per delta X gitu kan. Kita ini kan asumsikan ininya adalah 0. Maka kan delta X dipangkatin 2 per delta X kan 1 kan. Tinggal delta X dikali 0, maka 0. Nah sekarang ini limit 0 7 AX, ini AX kan bisa dicoret kan, berarti ini hasilnya 7 ya kan. 7 berarti 0 ditambah 7 sama dengan 7. Maka jadi gradien garis singgung kurva fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 3x dikurangi 4 di titik 2,6 sama dengan 7 gitu. Paham sampai sini? Kalau nggak paham silahkan diulang-ulang lagi ya. Kita masuk ke contoh soal nomor 2. Lihat. Tentukan persamaan garis singgung kurva. Ini kurvanya. 4x di titik min 1 sama min 3. Berarti di sini kita tahu x-nya min 1, y-nya min 3. Berarti kurvanya ini ya. Fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 4x. Langkah pertama sama kayak tadi. Tentuin dulu f min 1-nya berapa. Nah, kita substitusiin semua. Kita ganti semua x dengan min 1. Hasilnya berapa? Nah, habis itu kita iniin juga yang pakai ada AX-nya atau delta X-nya. Berarti kita iniin lagi gitu kan. Nah, ini kan X pangkat 2, berarti ini min 1 ditambah delta X pangkat 2 ditambah ini 4X. Kita ganti X-nya sama ini, min 1 ditambah delta X gitu kan. Nah, berapa hasilnya? Hasilnya adalah AX pangkat 2 ditambah 2AX min 3 gitu kan. Nah, habis itu kita tinggal masukkan lagi ke rumus. Rumusnya adalah yang ini kan. Ininya hasilnya ini, yang ini tulis aja dikurangi ini yang min 1. Nih, ya kan? Min 3 delta X. Berarti nih 0, berarti tinggal sisa ini, ya kan? Ini AX pangkat 2 sama kayak tadi, ini juga sama, berarti hasilnya 2 gitu kan. Berarti gradien kurvanya adalah 2. Nah, di sini disuruhnya bukan gradiennya, apa? Persamaan garis singgung kurva. Nah, caranya gimana? Persamaan garis singgung kurva yaitu y sama dengan fx sama dengan ini kan. Di titik min 1 sama min 3 adalah, berarti kita pakai rumusnya yang ini. Ini cara menentukan persamaan garis singgung. Ini rumus cara menentukan persamaan garis singgung. Nah, caranya gimana, Bu? Nah, di sini kita udah tahu nih. Ini kan X1 Y1 ya kan? Berarti kalau di ininya berarti Y-nya belum diketahui, dikurang Y1-nya mana tadi ini? Min 3, ya kan? Min 3. M-nya berapa? Ini M-nya, gradiennya kan 2. Nanti kita ganti. Nah, kita ganti ininya. 2x dikurangi min 1, ya kan? Berarti berapa nih? Y plus 3 ditambah 2x plus 1, ya kan? Berarti ini gimana? Y plus 3 sama 2x plus 2. Ini kita kali ini. Nah, habis itu ini. Berarti Y persamaannya gimana? Kita jadiin Y sama dengan. Y sama dengan berarti 2x plus 2. Ininya kita pindahin. Tadinya plus jadi min. Gitu kan? Berarti Y sama dengan 2x min. Gitu kan? Nah, berarti persamaan garis singgungnya Y sama dengan 2x min 1. Atau Bu, saya mau ditulisnya sama dengan 0 aja. Berarti kalau mau kamu jadiin sama dengan 0, berarti ininya kita kesiniin semua. Berarti Y min 2x. Ini jadi min jadi plus 1 sama dengan gitu. Berarti persamaannya kamu boleh yang ini, boleh juga yang ini. Salah satunya aja nggak apa-apa.
gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, silahkan dipahami lagi, diputar balik videonya agar kalian lebih paham ya. Untuk pembahasan pertama, Ibu selesai sampai di sini. Kita lanjut ke pembahasan kedua.